Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian hari Minggu 24 Oktober. Hari Minggu biasa pekan ke-30. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber kebahagiaan sejati, bukalah mata hati kami untuk melihat karya-Mu yang agung dalam hidup kami sehari-hari. Semoga kami pun rela berbagi kebahagiaan dan saling bekerja sama untuk menggapai kebahagiaan hidup yang sejati, yaitu bersatu dengan Yesus Kristus Putra-Mu. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Markus bab 10 ayat 46 sampai 52. Marilah kita bersama-sama membaca dan merenungkannya. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya tiba di Yeriko. Ketika Yesus keluar lagi dari kota itu bersama murid-muridnya, dan orang banyak yang berbondong-bondong, duduklah di pinggir jalan seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus anak Timeus. Ketika didengarnya bahwa yang lewat itu Yesus dari Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang yang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Maka Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil si buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Orang buta itu lalu menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki kuperbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, semoga aku dapat melihat." Yesus lalu berkata kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, ada hal yang sungguh istimewa di kota Yeriko. Kota Yeriko adalah salah satu saksi bertumbuh kembangnya iman akan Yesus Kristus. Yeriko adalah sebuah kota di lembah Yordan yang menjadi tempat persinggahan terakhir para peziarah Paskah dalam perjalanan panjangnya dari Galilea ke Yerusalem. Maka selepas meninggalkan kota Yeriko, Yesus dan rombongannya bertemu dengan orang buta, kusta, dan penderita penyakit parah lainnya di jalanan keluar kota. Mereka disingkirkan dari kota dan harus menjadi orang-orang pinggiran karena mereka dipandang najis. Bartimeus adalah salah satu dari orang-orang buangan itu yang duduk di pinggir jalan meminta-minta sedekah dari para peziarah. Ia menderita kebutaan mata dan penderitaannya itu telah mendorong dirinya berseru kepada Yesus mohon belas kasih-Nya.
Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Bartimeus kemungkinan sudah mendengar kabar tentang Yesus orang Nazaret itu, karena banyak orang yang telah memberitakannya dan berita tentang mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus telah tersebar kemana-mana. Saudari-saudaraku yang terkasih, anak Daud adalah gelar yang dikenakan kepada Yesus sebagai Mesias Sang Pembebas dengan mujizat-mujizat ajaibnya. Permohonan Bartimeus itu menyingkapkan keyakinan dirinya bahwa Yesus adalah orang yang dapat memberikan belas kasih Allah kepadanya. Keyakinan itu pun tak tergoyahkan, meskipun banyak yang menegur dia supaya diam. Tapi ia tetap teguh pada permohonannya, dan bahkan ia semakin berteriak keras, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu apa yang menjadi reaksi Yesus? Yesus berhenti dan minta agar orang lain itu terlibat untuk memanggil Bartimeus menghadapnya. Bartimeus pun segera menanggalkan jubahnya, yaitu kain panjang penutup tubuhnya yang sekaligus menjadi alas duduk dan selimut tidurnya. Jubah itu sekaligus lambang keterikatan, ketergantungan dan ketidakberdayaannya sebagai orang buta dan peminta-minta. Penanggalan jubah menjadi tanda iman kepercayaannya kepada Yesus, sebab ia rela melepaskan harta milik satu-satunya yang menjadi pelindung tubuhnya dan mempercayakan diri sepenuhnya kepada Yesus. Maka Yesus bertanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab Bartimeus, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Saudara-saudaraku yang terkasih, inilah sebuah jawaban dari orang yang mengandalkan Allah dan mempercayai kuasa penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus. Oleh karena itu, Yesus menyembuhkan seraya berkata, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Karunia itu pun disambut dengan mengikuti Yesus. Ia tidak lagi duduk mengemis di pinggir jalan dengan menggantungkan hidupnya pada usahanya sendiri dan belas kasihan orang lain. Tetapi Bartimeus mengandalkan Yesus dalam hidupnya dengan mengikutinya. Saudari-saudaraku yang terkasih, kalau kita refleksikan dalam pengalaman hidup kita sendiri, kadang-kadang kita masih ragu-ragu akan kekuatan iman yang mengubah hidup orang menjadi lebih baik. Padahal Yesus telah menunjukkannya dengan penyembuhan Bartimeus. Tak jarang kita pun lebih senang bermalas-malasan bertahan terus di zona nyaman kita dan menikmati hidup. Saudara-saudariku yang terkasih, lewat sabda Tuhan hari ini, Bartimeus telah mengajarkan kepada kita semua bahwa beriman dan mengikuti Yesus perlu berubah dari mentalitas dan kebiasaan yang salah, serta memberikan diri seutuhnya kepada Tuhan. Kita semua adalah pengikut-pengikut Kristus zaman ini yang seharusnya berani meninggalkan zona nyaman kita dan sepenuhnya kita mengandalkan serta mengikuti Tuhan Yesus, seperti yang diteladankan oleh Bartimeus yang hari ini kita dengar bersama kisahnya. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita mohon rahmat-Nya supaya kita pun juga diberi keberanian seperti Bartimeus dalam hidup kita masing-masing. Aku wartakan karya agung-Mu Tuhan, karya agung-Mu, karya keselamatan.
pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Aku wartakan karya agungmu Tuhan, karya agungmu, karya keselamatan. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga kita, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.